Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Amanah Mana Channel. Di video kali ini kita akan membahas materi PPKN kelas 12 bab 4 bagian B. Tapi sebelum melihat video penjelasannya, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya ya. Oke? Yuk kita simak bersama-sama video penjelasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Amanah Mana Channel. Mari belajar PKN bersama. Di video kali ini kita akan membahas materi PPKN bab 4 bagian B kelas 12 SMA SMK. Pada bab 4 membahas tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk bagian B, membahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Berikut dipaparkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Pembahasan difokuskan pada kondisi politik ketatanegaraan serta contoh gerakan yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, di mana presiden sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan presidensial. Pegangan yang dipakai yaitu UUD 1945, namun belum berjalan secara murni dan konsekuen karena Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Terdiri atas 12 departemen dan 8 wilayah provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 membawa perubahan total Indonesia sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer. Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan oleh Perdana Menteri. Menteri tidak bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi kepada DPR yang kekuasaannya dipegang oleh BPKNIP. Sistem pemerintahan parlementer tidak berlangsung lama, berlaku tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Periode ini ditandai oleh gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Gerakan tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI, Madiun pada tahun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso.
Tujuannya ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis, serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. B. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. 2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Bentuk pemerintahan Republik. Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan parlementer. Negara RIS hanya memiliki 3 negara bagian, yaitu NRI, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Pemerintah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Pada masa RIS terdapat beberapa gerakan-gerakan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, yaitu A. Gerakan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Tujuannya untuk mempertahankan negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri pada negara bagian RIS. B. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Terjadi di Makassar dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April tahun 1950. C. Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Somokil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamirkan Negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. 3. Persatuan dan Kesatuan pada masa demokrasi liberal pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Bentuk negara kesatuan yang dipegang oleh pemerintah pusat. Bentuk pemerintahan republik dengan kepala negara, seorang presiden dan dibantu oleh wakil presiden. Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Sistem yang dianut sistem pemerintahan parlementer dengan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Pada periode ini menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Hal yang menyebabkan negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Kondisi tersebut mendorong Presiden mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang berisi 1. Pembubaran Konstituante. 2. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. 3.
pembentukan MPRS dan DPA sementara. Pada periode ini terjadi juga beberapa gerakan separatis di daerah, di antaranya sebagai berikut. A. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. 1. Di daerah Sulawesi Selatan. 2. Daerah Aceh. 3. Daerah Kalimantan Selatan. 2. Pemberontakan PRRI atau Permesta, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Disebabkan jatah keuangan yang diberikan pemerintah pusat tidak sesuai yang diusulkan. 4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pelaksanaan pemerintahan pada periode ini, meskipun berdasarkan UUD 1945, tetapi pada kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Berikut adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. A. Membubarkan DPR hasil pemilu dengan menggantikannya dengan membentuk DPR GR, gotong royong. B. Membentuk MPR sementara. C. Penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. D. Membentuk Front Nasional. E. Pancasila diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila. Kemudian Trisila diperas lagi menjadi 1 unsur disebut Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom, nasionalis agama komunisme. Gagasan Nasakom inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat. 5. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru pada tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Masa Orde Baru dipimpin oleh Soeharto, membangun kembali pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pemerintahan Orde Baru menerapkan sistem presidensial. Beberapa kelebihan pemerintahan Orde Baru yaitu: 1. Perkembangan pendapatan per kapita. 2. Suksesnya program transmigrasi. 3. Suksesnya program keluarga berencana. 4. Suksesnya memerangi buta huruf. Adapun kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru yaitu: A. Di bidang ekonomi, penyelenggaraan ekonomi
tidak didasarkan pada pasal 33 UUD 1945. B. Di bidang politik, kekuasaan berada pada tangan lembaga eksekutif. C. Di bidang hukum, perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga memberikan peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. 6. Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi pada tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa reformasi, Indonesia bertekad menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, disusun pemerintahan yang konstitusional atau yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi 1. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintah atau eksekutif. 2. Jaminan hak asasi manusia dan hak-hak segala warga negara. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia melakukan perubahan atau amandemen pada UUD 1945 sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Thanks for watching. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tekan tombol merah, klik subscribe, like, and share. Terima kasih.